hari ini Bapak Ibu semua pasti menantikan menit-menit terakhir. Mayoritas itu, bukan hanya orang-orang Kristen saja, karena ini adalah tahun baru untuk semua orang, tetapi di luar Kristen juga banyak yang merayakan. Tetapi Bapak Ibu, dalam merayakan akhir tahun, menyambut tahun baru itu, kebanyakan kita, orang-orang Kristen, kita rayakan dengan cara yang salah. Kenapa? Kita sibuk mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut tahun baru itu, tetapi kita lupa untuk menyenangkan hati Tuhan yang memberikan kita nafas kehidupan sampai saat ini. Semua boleh terjadi sepanjang tahun ini. Dari Januari, 1 Januari sampai 31 Desember. Itu sangat jauh perjalanan Bapak Ibu. 1 Januari sampai 31 Desember itu sangat jauh. Yang paling dekat 31 Desember ke 1 Januari. Tinggal berapa jam ini? Coba saudara hitung. Paling dekat. Amin. Yang paling jauh itu Januari ke 1 Januari ke 31 Desember. Ya, semua kita syukuri. Walaupun jauh, walaupun dekat, semuanya kita syukuri. Amin. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan tentu sekali harus mengenal pribadi Tuhan. Kebanyakan kita tidak mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Sehingga di dalam kehidupan kita bebas melakukan apapun sesuka hati kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak mengenal pribadi yang kita sembah itu. Tuhan yang menciptakan saudara dan saya. Kita tidak mengenal. Kita hanya ikut-ikutan. Selama ini sepanjang tahun-tahun yang sudah kita lalui, teman-teman kita beribadah, kita ikut beribadah. Ke gereja, ikut ke gereja. Ibadah tengah minggu kita ikut, semua kita ikuti. Tetapi apakah kita benar-benar mengenal Tuhan? Bapak Ibu, malam ini mari kita belajar akan firman Tuhan. Kita buka dalam Filipi pasal yang ketiga, dari ayat 10 sampai 14. Filipi pasal 3 ayat 10 sampai 14, kita baca dengan bergantian. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. 11. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. 13. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Haleluya. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata di ayat yang ke-10 itu, yang kukehendaki ialah mengenal Dia. Mengenal siapa Bapak Ibu? Mengenal Yesus Kristus, yang adalah juru selamat kita. Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan menciptakan kita serupa segambar dengan Dia. Tuhan taruhkan karakternya di dalam kita. Dan Tuhan percayakan kuasanya kepada kita. Tetapi karena dosa itu semua rusak, Bapak Ibu.
Dan Tuhan mau supaya itu dipulihkan kembali dalam hidup kita ini. Sehingga kita benar-benar mengenal Dia yang menciptakan kita, Bapak Ibu. Saudara yang kasih oleh Tuhan, di dalam keluarga, suami dan istri tentu sekali pasti saling mengenal. Karena apa? Saudara tahu, yang belum punya suami atau punya istri belum tahu itu. Yang sudah berkeluarga pasti sudah tahu. Karena apa? Komunikasi, selalu komunikasi. Ada percakapan, ada hubungan, ada keakraban. Jadi saling mengenal. Kalau saling mengenal berarti saling tahu. Tahu hari ulang tahun, tahu kesukaan, bahkan tahu juga yang tidak disukai. Yang suami-suami pasti tahu apa yang disukai oleh istrinya. Amin, para suami. Demikian juga para istri, tahu apa yang disukai oleh suaminya. Kalau di dalam satu keluarga tidak saling mengetahui kesukaan masing-masing, ini belum mengenal ini. Perlu kenalan lagi. Mungkin bisa lupa marga apa, baru apa. Kan gitu. Sudah hidup belasan tahun, puluhan tahun, baru ada teh. Ada yang kayak gitu, lupa. Lupa baru apa istrinya. Lupa marga apa suaminya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, seringkali kita nggak mengenal Tuhan. Bagaimana caranya kita tidak mengenal Tuhan? Caranya kita tidak mengenal Tuhan itu dengan perbuatan hidup kita sehari-hari, dengan perkataan kita. Perkataan yang kotor, perkataan yang sembrono, perbuatan yang bercela, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Itu menandakan kita nggak mengenal Tuhan. Kalau saudara mengenal Tuhan, saudara harus melakukan apa yang Tuhan mau. Karena sudah mengenal. Baik, mari kita lihat Bapak Ibu, bagaimana caranya kita mengenal Tuhan. Yang pertama, mari kita buka dalam 1 Yohanes 2. Satu Yohanes 2 yang ketiga. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Amin. Jadi yang pertama, bagaimana caranya kita mengenal Tuhan, yaitu dengan melakukan segala perintah-perintah Tuhan. Perintah-perintah Tuhan itu begitu banyak, saudaraku. Dan kita nggak bisa hafal semua perintah-perintah Tuhan. Terus bagaimana caranya? Supaya kita mengetahui perintah-perintah Tuhan, saudara memiliki Alkitab. Saudara harus baca firman Tuhan. Alkitab yang saudara miliki, itu harus kita baca. Mungkin sepanjang tahun ini kita sudah malas baca Alkitab. Atau memang belum pernah mencoba membaca Alkitab. Maka tahun 2026, mulai besok 1 Januari 2026, mari kita berusaha untuk membaca firman Tuhan setiap hari Bapak Ibu. Setiap hari. Amin. Bagaimana cara kita mengenal Tuhan? Melakukan perintah-perintahnya. Bagaimana kita tahu perintah-perintah Tuhan? Dengan cara membaca firman Tuhan. Kalau saudara nggak baca firman Tuhan itu, saudara nggak tahu apa perintah-perintah Tuhan itu. Ketika saudara membaca firman Tuhan, bukan hanya perintah-perintah saja yang saudara ketahui. Tetapi ada rahasia-rahasia yang akan datang, yang akan diberitahukan oleh Tuhan pada saudara dan saya. Ada hal-hal yang akan terjadi di hari-hari yang akan datang, yang
diberitahukan lewat pembacaan firman Tuhan. Karena semua telah tertulis. Baik hari-hari yang akan datang. Termasuk kedatangan Tuhan kali yang kedua. Dengan membaca firman Tuhan kita tahu juga janji-janji Tuhan dalam hidup kita ini. Sehingga ketika kita galau, ketika kita lemah, ketika kita sakit, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Karena apa? Kita tahu janji-janji Tuhan. Di mana itu? Dalam firman Tuhan. Dengan begitu kita rajin membaca firman Tuhan, kita tahu perintah-perintah Tuhan, kita tahu janji-janji Tuhan. Maka itu akan membuat kita tetap bergairah menjalani hari-hari kita. Amin. Saudaraku, saya dapat melihat setiap akhir tahun, kursi kita ini memang seperti ini. Karena apa? Itu tadi yang dilakukan oleh orang-orang Kristen sampai saat ini adalah perayaan duniawi. Di rumah mewah Bapak Ibu, mewah. Rata-rata sudah masak daging ini. Saya percaya rata-rata masak daging. Amin. Enggak salah sih, enggak salah itu masak daging. Tetapi cara perayaannya itu yang salah. Dengan mempersiapkan itu semua, kita lupa untuk datang mengucap syukur kepada Tuhan. Kita lupa datang beribadah. Malam ini ada ibadah, tapi selalu sepi. Setiap 31 Desember, karena memang saya selalu yang khotbah di sini, dipercayakan gembala kita. Saya tahu seberapa jemaat yang hadir di akhir tahun itu. Karena apa? Karena persiapan-persiapan dalam perayaan-perayaan itu. Bahkan tidak sedikit orang-orang Kristen yang melewatkan akhir tahun itu dengan tanpa sadar. Karena apa? Dari sore udah bakar ini, bakar itu, sambil minum, sambil apa. Nanti udah gak sadar sampai besok pagi. Entah siang bangun atau sore, nggak tahu. Tetapi banyak yang seperti itu. Saya berdoa di jemaat kita di tempat ini nggak ada yang seperti itu. Amin. Jangan ikut-ikutan, nggak boleh. Biarlah kita mengenal Tuhan dengan cara melakukan perintah-perintahnya. Ada begitu banyak perintah-perintah Tuhan, bahkan larangan-larangan Tuhan yang nggak boleh kita lakukan. Harus mengenal pribadi Tuhan itu. Kalau kita nggak membaca firman Tuhan, kita nggak kenal dia. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Kalau kenal baru sayang. Sama dengan orang-orang yang mau menikah berpacaran dulu saling kenalan, baru mulai dari kenalan baru saling jatuh cinta. Kemudian baru saling berbagi pengalaman dan cita-cita. Baru bersatu dalam rumah tangga. Saudara yang kasih oleh Tuhan, perlu namanya mengenal itu. Dan sangat perlu. Jadi kalau kita nggak kenal dengan Tuhan yang kita sembah, kita main-main dalam hidup ini. Kita main-main dalam mengikut Tuhan, nggak serius kita. Bahkan setiap larangan-larangan firman Tuhan itu pun kita terobos terus. Saudara sebagai anak-anak Tuhan, kita yang sudah diselamatkan, nggak boleh lagi seperti itu. Amin. Apalagi kita ini yang berkata kita adalah orang-orang yang sudah lebih maju di dalam firman Tuhan. Harus dibuktikan dengan perbuatan kita. Karena orang melihat dari perbuatan kita, dari buah yang kita hasilkan setiap hari. Jadi yang pertama kita harus mengenal Tuhan dengan cara melakukan perintah-perintah Tuhan. Yang kedua, dalam Mazmur 145 Mazmur 145 ayat 18 dan 19. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya,
pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Bapak Ibu, cara kita mengenal Tuhan adalah dengan cara berdoa. Berdoa, memuji, memuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan ini berkata, Tuhan itu dekat kepada setiap orang yang berdoa, yang berseru kepadanya. Begitu dekat. Di ayat 19, ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Orang-orang yang takut akan Dia ini adalah orang-orang yang melakukan perintah-perintahnya tadi. Bukan takut seperti kita takut kepada hantu ataupun penjahat, bukan. Tetapi orang yang takut akan Tuhan adalah orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan, yang menjauhi segala kejahatan. Itu adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan berkata, Dia begitu dekat. Dan Dia mendengarkan setiap doa-doa mereka, Bapak Ibu. Ia melakukan kehendak. Kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Apa yang menjadi kehendak kita? Apa yang menjadi keinginan hati kita? Tuhan melakukannya. Dari mana kita tahu itu? Dari firman Tuhan ini tadi. Jadi kembali kepada pembacaan firman Tuhan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka, minta tolong, dan menyelamatkan mereka ketika di dalam kesesakan, ketika di dalam persoalan-persoalan. Kita berteriak, kita berseru, kita berdoa, Tuhan mendengar. Amin. Bukan hanya mendengar, tapi Tuhan menjawab juga dengan segera. Tuhan pasti menjawab setiap doa orang-orang yang takut akan Dia. Karena itu mari kita perhatikan kembali selama ini apakah kita sebagai orang Kristen yang sudah mengenal Tuhan yang kita sembah itu. Mari kita perhatikan kembali, kita renungkan kembali bagaimana perjalanan iman kita sepanjang 1 tahun ini. Sehingga ketika tahun 2026 kita akan masuk, kita akan berusaha untuk mengenal Dia, mengenal Tuhan, pencipta segala yang ada, Allah yang berkuasa, yang menjamin masa depan kita. Kita nggak tahu tahun 2026 apa yang terjadi. Para pakar-pakar boleh menafsirkan apa yang terjadi tahun 2026. Tetapi kita hanya percaya kepada janji firman Tuhan. Amin. Saudara jangan pernah takut. Kalaupun ada orang yang mengatakan tahun 2026 adalah tahun yang begitu sulit. Wah, kita percaya kepada janji Tuhan. Bahwa Tuhan memberikan rancangan yang terbaik atas hidup kita. Dalam segala keadaan apapun, sesulit apapun, ketika kita tetap mengenal dan berusaha mengenal Dia, maka Tuhan akan selalu mendengar doa-doa kita. Jadi cara kita mengenal Tuhan, selain kita melakukan perintah-perintahnya dengan membaca firman Tuhan, dengan berdoa, maka yang terakhir, ini sama. Berdoa itu dan yang terakhir memiliki hubungan yang intim. Ini sama, berdoa, menyembah Tuhan. Ini sejalan ini Bapak Ibu. Jadi seperti DNA gereja kita ini, bahwa berdoa, memuji, menyembah, dan baca firman Tuhan. Itu Bapak Ibu. Doa, pujian, penyembahan, dan baca firman Tuhan. Ini adalah cara kita untuk mengenal pribadi Tuhan. Kalau kita sudah mengenal dan Tuhan mengenal kita, ada rasa kasih. Kasih yang begitu mesra, sehingga kita selalu ingin dekat dengan Tuhan. Sama seperti saudara yang memiliki pasangan, selalu ingin dekat, gak ingin jauh-jauh. Kalau ada yang sudah ingin jauh-jauh, itu sudah pertanyaan besar itu.
sudah ada sesuatu di dalamnya. Tetapi kalau saudara masih ingin dekat-dekat dengan pasangan saudara, itu tandanya saudara memiliki kasih ataupun cinta. Tuhan yang kita sembah telah mengenal saudara. Sebelum dunia dibentuk pun dia sudah kenal saudara dan saya. Makanya dia telah mengasihi kita tanpa syarat. Hanya kita yang belum mengenal dia. Makanya firman Tuhan malam hari ini menegaskan kepada kita supaya kita mengenal pribadi Tuhan. Sama seperti Paulus yang menuliskan surat ini kepada jemaat di Filipi. Yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, dikatakan oleh Rasul Paulus. Karena ini adalah suratnya Paulus kepada jemaat di Filipi. Mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, bukan hanya dalam soal sukacita, tetapi di dalam penderitaan. Kita harus serupa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah memberikan contoh yang baik. Dia menderita hanya untuk menebus dosa-dosa kita. Karena itu saudara dan saya harus mau menderita dalam penderitaan Tuhan. Menderita apa? Di dalam dunia ini kita harus rela untuk tidak sama seperti dunia. Ini adalah penderitaan. Penderitaan secara mental, Bapak Ibu. Kalau kita melihat orang-orang dunia bebas melakukan apa saja, kita tidak lagi seperti itu. Ini adalah penderitaan mental, Bapak Ibu. Kita melihat orang-orang melakukan segala sesuatu dengan bebas, tetapi kita tidak boleh lagi, Bapak Ibu. Sekalipun mungkin orang-orang yang lakukan itu tidak melanggar hukum perundang-undangan yang ada di negara, tetapi bagi hukum Tuhan ada begitu banyak yang melanggar. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, seperti Paulus, dia adalah orang yang terpelajar, dia adalah orang yang terpandang. Tetapi sebelum dia peroleh sebelum dia mengenal Kristus, sebelum dia mengenal Yesus, berjumpa dengan Yesus. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, Tuhan ubahkan, dia tanggalkan semua itu. Kehormatan dunia itu dia tinggalkan. Bahkan dia berkata itu dianggap sampah. Sampah. Kehormatan dunia. Sampah. Dia adalah seorang ahli Taurat. Dia adalah seorang yang terpandang. Dia tinggalkan itu. Dia menderita oleh karena firman Tuhan. Oleh karena Yesus, dia menderita. Dia dianiaya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita enggak seperti itu. Belum ada yang kita derita seperti yang diderita oleh Paulus dalam mengabarkan Injil Tuhan. Tahun 2026, tema kita sudah ada di depan Bapak Ibu. 2026 adalah tahun amanat agung. Ini adalah tugas saudara dan saya sebagai murid Tuhan. Amanat agung adalah supaya kita pergi memberitakan Injil. Bagaimana caranya kita memberitakan Injil? Saudara enggak harus sekolah teologi supaya saudara bisa memberitakan Injil. Enggak. Baca firman Tuhan itu. Saudara hidup di dalamnya. Saudara melakukan perintah-perintahnya. Itu sudah memberitakan Injil. Memberitakan Injil. Menuntaskan amanat agung. Karena apa? Karena Tuhan berkata bahwa kita ini adalah surat yang terbuka yang dapat dibaca oleh setiap orang. Tanpa perkataan pun orang sudah dapat melihat bahwa tulisan-tulisan firman Tuhan sudah ada di dalam kita. Tahun 2026 ini, mari bersama-sama kita menggenapi apa yang telah diamanatkan oleh Tuhan Yesus kepada setiap murid-murid. Sehingga setiap kita jemaat GBI Kijang My Home ini menjadi suratan Kristus yang terbuka dengan
kita tekun membaca firman Tuhan, kita renungkan itu dalam kehidupan kita, supaya kita bertindak hati-hati dalam setiap tindakan kita, dalam pekerjaan kita, dalam perkataan kita. Amin. Jangan hanya kita melakukan apa yang kita mau, tetapi mari kita belajar melakukan apa yang Tuhan mau. Karena hidup kita ini bukan milik kita lagi, tetapi milik Tuhan yang telah menebus kita. Biarlah kita mengenal Tuhan dan kuasa kebangkitannya, dan masuk dalam persekutuan dalam penderitaannya, supaya kita serupa, segambar dengan Dia. Kita akan setia sampai akhir hidup kita. Tahun ini sebentar lagi akan kita lalui. Kita akan masuk tahun yang baru 2026. Kita percaya bahwa rancangan Tuhan di tahun 2026 itu akan tetap digenapi untuk saudara dan saya. Apapun rancangan Tuhan itu saat ini, kita tahu itu berguna bagi kita. Yakobus berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan kalau kita jatuh dalam berbagai-bagai penderitaan. Kenapa? Itu akan menguji iman kita. Itu akan memurnikan iman kita supaya timbul seperti emas yang murni. Emas yang murni harus dibakar. Dibakar itu adalah penderitaan. Karena itu mari kita relakan setiap hati kita, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan. Apapun yang kita alami hari-hari ini atau di hari-hari yang akan datang, kita akan tetap percaya kepada setiap janji-janji Tuhan. Amin. Firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu yang tadi, Semua Baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana
yang terjadi itu baik bagi kami. Sebab rancangan-Mu adalah rancangan yang terindah bagi kami. Engkau mau supaya kami mengenal-Mu lebih lagi. Mengenal Tuhan yang telah menciptakan dan menyelamatkan kami. Dengan cara kami melakukan segala perintah-perintah Tuhan. Dan kami tahu perintah-perintah-Mu itu ada dalam firman-Mu Tuhan. Dan biarlah itu menjadi kesukaan kami setiap hari, agar kami lebih lagi mengenal pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, agar kami memiliki hubungan yang intim lewat doa pujian penyembahan kami kepadamu. Biarlah kami semakin mengasihi-Mu. Tahun 2025 ini kami banyak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Biarlah dengan pertolongan Roh Kudus tahun 2026 kami melakukan segala kehendak-Mu. Kami semakin mencintai-Mu Tuhan, lebih dari apapun yang ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman yang kami dengar di malam hari ini. Firman itulah yang membentuk hidup kami menjadi pribadi yang tangguh, yang takut akan Tuhan. Menjadi pribadi yang mau melakukan segala perintah-perintah Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur kalau kami boleh melewati sepanjang 1 tahun 2025 ini. Sebentar lagi kami akan memasuki tahun 2026. Sebagaimana Tuhan menuntun kami sepanjang 1 tahun ini, demikian juga Engkau akan menuntun kami sepanjang tahun 2026. Kami percaya dalam setiap lika-liku kehidupan kami, Engkau tetap ada, karena Engkau adalah Allah Immanuel. Allah yang menyertai kami di setiap waktu, dalam segala keadaan. Terima kasih Roh Kudus. Materaikan firman-Mu dalam setiap hati kami, sehingga firman itu hidup, berbuah, menghasilkan buah yang manis, yang berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali.